Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pas kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan
disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan di luar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka KPR Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Dia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim sejin, karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan luar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan
ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April. Korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu
pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30 tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak puskesmas rumah sakit RSUD Majalengka bahwa adanya
perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pas saat kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan
Peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa
korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Taruh di bagasi, kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka KPR Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan.
Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu.
AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak puskesmas rumah sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan luar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi.
taruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka.
korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka KPR Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong.
pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban nginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang
korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di MBD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim sejin, karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya.
Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka Kapper Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia.
Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim SIJIN. Karena pada saat laporan tersebut, kita masih melaksanakan KRID, yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut, kami langsung ke rumah sakit, mengecek korban, dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP
dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang
2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar untuk buang air kecil. Itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik. Kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Dia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan.
Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk
Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak puskesmas rumah sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan
disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka Kaper Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak puskesmas rumah sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April. Korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban nginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik. Kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan
ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu
pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30 tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya
perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan
Peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim izin karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa
korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Taruh di bagasi, kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka KPR Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan.
Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu.
AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim SIJIN. Karena pada saat laporan tersebut, kita masih melaksanakan KRID, yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut, kami langsung ke rumah sakit, mengecek korban, dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa, 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah, itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik. Kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi.
taruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka.
Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban nginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, ada keponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak itu pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka KPR Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong.
Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama, sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang
korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim SIJIN karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu, korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya.
Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua, dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30, tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban, ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD, dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di MBD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres. Kita menurunkan tim olah TKP dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang, yang kita hadirkan adalah tersangka untuk. Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia.
Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu dari laporan dari rumah sakit tersebut kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka. Akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali dan ke pinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pas kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Untuk buang air kecil itu korban menggunakan botol aqua dan disiapkan pampers untuk buang air besar, sedangkan untuk makan diantarkan oleh tersangka. Pada saat tersangka melaksanakan kegiatan keluar, korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30 tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik, kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Pada saat itu datang saksi TD, tersangka minta bantuan untuk mengangkat korban dari dalam kamar menuju ke mobil milik tersangka. Pada saat diangkut itu, korban langsung diangkut dari kamar menuju mobil dan ditaruh di bagasi. Kemudian berangkat bertiga, korban ada ponakannya tersangka, dan juga saksi TD dan korban berada di bagasi mobil. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, korban sempat panik, tersangka sempat panik ingin membuang korban ini di suatu tempat, akan tetapi oleh saksi TD dipaksa untuk tetap membawa ke rumah sakit. Itulah pada saat dibawa ke rumah sakit ditemukan oleh dokter yang pada saat itu ada di UGD bahwa korban ini sudah menjadi jenazah. Oleh sebab itu dihubungi oleh ke Polsek Kota, dan Polsek Kota menghubungi Polres, kita menurunkan tim olah TKP
dan membawa tersangka, dan disitulah kita bisa simpulkan bahwa tersangkalah yang membawa korban dari rumah, dan yang kita tetapkan sekarang yang kita hadirkan adalah tersangka untuk Seorang perempuan ditangkap polisi selesai menganiaya dan menyekap kekasihnya hingga tewas di Majalengka, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaku sendiri membawa jasad korban ke RSUD Majalengka menggunakan mobilnya. Kasus ini terungkap saat tersangka AMP membawa jasad kekasihnya Farhan ke RSUD Majalengka pada Sabtu 3 Mei lalu. Tim medis merasa curiga dengan kematian Farhan yang dinilai tak biasa, kemudian melaporkannya ke polisi. Kasat Reskrim Polres Majalengka AKP Ari Rinaldo dalam rilis pada 5 Mei lalu menerangkan, peristiwa bermula ketika pelaku menjemput Farhan pada 30 April lalu dan mengajaknya menginap. Namun Farhan kala itu meminta AMP untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Permintaan Farhan lantas membuat AMP emosi dan melakukan kekerasan pada pemuda berusia 22 tahun itu. AMP menolak permintaan korban lantaran merasa sudah mengurus Farhan selama setahun terakhir. Farhan yang kala itu sedang sakit, tak kuasa melawan pemukulan brutal yang dilakukan oleh AMP. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menghantam mata kiri dan kanan korban masing-masing 2 kali menggunakan tangan kosong. Pelaku juga menyasar lengan, punggung, dan pinggang korban. Setelah penganiayaan, AMP mengurung Farhan di dalam kamar selama 3 hari dan meninggalkan makanan serta pampers dewasa. Selama itu pula, Farhan yang tengah kesakitan tak mendapat perawatan medis dan akhirnya meninggal dunia. Sabtu 3 Mei, AMP panik menemukan Farhan tak bernyawa di dalam kamarnya. Ia lantas menghubungi temannya, TD, untuk membantu mengeluarkan jenazah Farhan. AMP kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam bagasi mobil dan berencana membuangnya ke jalan. Namun TD mencegahnya dan memaksa AMP untuk membawa ke rumah sakit. Jenazah korban lantas ditemukan oleh dokter IGD RSUD Majalengka yang kemudian melaporkannya ke Polsek Majalengka Kota. Adapun korban dan pelaku menjalin hubungan asmara selama 3 tahun namun tak direstui oleh pihak keluarga Farhan. Atas perbuatannya, AMP dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2025. Ini bermula dari adanya laporan dari pihak Puskesmas Rumah Sakit RSUD Majalengka bahwa adanya perempuan yang membawa korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Ini bermula pada hari Selasa, sekitar hari Selasa 30 April, korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan karena memang menurut tersangka sudah mengurusnya sangat lama sampai 1 tahun. Nah itu tersangka emosi langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang
2 kali dan kepinggang 1 kali. Nah, akan adanya pukulan tersebut, korban mengurungkan keinginannya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dari hari Rabu sampai hari Sabtu pasca kejadian itu, korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.